Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah Rp1.000.000. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Mohon maaf Bapak Wakil Gubernur, tapi kita tuang ke dalam gelas. Kita lihat warnanya bening. Kita cium warnanya, kita cium baunya. Ya, tentu saja tidak ada baunya karena air. Lalu bening. Lalu karena kita mau membuat teh, kita air celup. Lalu dicelupkan ke dalam air panas. Dicelupkan 3 kali. Kenapa 3 kali? Bukan karena Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan. Saya baru saja mempermandikan orang di Sungai Yordan. Disengaja ya tugas tadi ya? Oh, enggak. Sampai di mana kita tadi? Saya membaptis seorang wanita. Mari baptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berapa kali saya masukkan? 3 kali. Tetapi bisa menenggelamkan wanita itu begini. Saya membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya tahan dulu. Nanti kalau sudah megap-megap, itu baru saya tenggelamkan lagi. Bisa. Tetapi kenapa harus 3 kali? Ibu bapak, orang yang dipermandikan masuk ke dalam air itu berarti 3 hari bersatu dengan kematian Yesus. Karena Yesus mati 3 hari, maka hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau sudah itu dia bangkit mengenakan Yesus. Maka airnya jadi warna apa? Ya, tergantung warna tehnya, tidak harus merah. Kalau tehnya itu teh hijau, warnanya juga warna hijau, ya kan? Artinya orang yang dibaptis itu warnanya harus sama dengan warnanya Yesus. Kita cicipi, rasanya jadi rasa apa? Rasa teh. Lalu teh yang sudah kita cicipi sedikit, mari kita cium. Maksudnya adalah kualitas Yesus. Apakah ada Yesus itu datang ke kantor terlambat? Saya itu bertanya kok malah ditepuk tangan.
Saya heran. Kualitas Yesus adakah kalau membuat harga-harga di markup seperti mengadakan Transjakarta saja? Silakan isi sendiri. Bahkan ibu bapak, orang yang mengenakan Yesus, kalau perlu, kalau dicium, baunya pun bau Yesus. Kalau ibu bapak sudah betul-betul mengenakan Yesus, kualitas Yesus ada di dalam diri bapak, Jakarta baru bukan suatu tema. Jakarta baru adalah suatu kenyataan. Maka ibu bapak, saya tidak usah pesan Paskahnya lama-lamanya. Saya kalau membuat pesan Paskah atau khotbah di gereja saya di Bonaventura, saya selalu tahu diri. Saya khotbahnya singkat saja. Karena apa? Karena saya menjauhi godaan. Godaan paling besar yang diderita, dialami oleh para pengkhotbah itu adalah khotbah panjang. Kenapa? Karena khotbah panjang, kalau berkhotbah itu merasa diri lebih hebat dibanding dokter. Ada dokter di sini? Ada. Mohon maaf. Dokter-dokter itu kerap gagal mengobati orang yang susah tidur. Dikasih obat tidur, ya tetap saja dia tidak bisa tidur. Apalagi kalau tanggung bulan, lama nggak gaji-gajian, susah tidur. Tetapi ibu bapak yang mempunyai susah tidur, saya punya resep yang cespleng. Ibu bapak yang mempunyai penyakit susah tidur, resepnya adalah rajin-rajinlah ke gereja. Kalau ibu bapak ke gereja mendengarkan khotbah belum 15 menit, biasanya penyakitnya sudah sembuh. Itu hebatnya. Maka ibu bapak sekali lagi ibu bapak, mari kita wujudkan kualitas Yesus di dalam hidup kita. Karena kita sudah dibaptis di dalam Yesus, mengenakan Yesus. Ingat, membuat teh. Orang Kristen harus memiliki warna Kristus, kualitas Yesus, bahkan baunya pun harus bau Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bapa yang Maha Kasih, di dalam misteri Paskah Yesus Putramu, kematian diubah menjadi kebangkitan yang terang benderang. Sebenarnya jauh lebih mudah bagi kami beriman pada Allah yang dahsyat, yang tidak usah menderita di salib. Bagi kami lebih mudah beriman dan mempercayakan diri pada Allah yang dahsyat, yang hanya dengan menjentikkan jari tanganmu, Engkau bisa mendatangkan bencana. Engkau bisa mengguncang Jakarta ini dengan gempa bumi yang dahsyat. Engkau bisa mendatangkan tsunami, meluluh lantakkan Aceh dan sekitarnya seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi di dalam Yesus Putramu, pertama-tama Engkau mengajak kami menempuh jalan salib. Jalan salib, jalan kekerasan yang menghasilkan kematian. Itu yang nyata di dalam hidup kami sekarang. Kami ingat bagaimana Sarah Angelina Suroto dibunuh sebagai ungkapan kekejian yang luar biasa. Tetapi bapaknya yang luar biasa memberi kesaksian kepada kami bahwa jika menuruti pikiran manusia, kami tidak bisa menerima itu. Tetapi kami mau menerima peristiwa itu di dalam terang iman. Maka dia mengatakan, kami memaafkan pembunuh anak kami. Bapa yang Maha Kasih, itulah kualitas yang ingin kami wujudkan. Bertobat dalam segala macam perkara hidup kami. Kami tinggalkan cara pikir manusia kami. Kami tinggalkan kualitas manusia lama kami. Kami ingin memakai manusia baru di dalam Engkau. Kami ingin mengaktualisasikan nilai-nilai Paskah dalam hidup kami.
Maka berkati kami Bapak yang makasih, para karyawan pemerintah Provinsi DKI ini, dengan seorang yang luar biasa seperti Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Gubernur kami percaya kami bisa mewujudkan semangat Paskah ini dalam pelayanan kami. Maka kami mohon berkatilah para pemimpin kami, anugerahkan kesehatan kepada mereka. Jangan biarkan mereka merasa berjalan sendirian kalau arus yang begitu kuat melawan mereka, para pemimpin kami. Kami juga ingin berdoa bagi para pemimpin negara kami. Bapak yang makasih, kami telah berhasil melaksanakan pemilihan legislatif yang baru lalu. Kami sudah siap-siap untuk maju lagi melaksanakan pemilihan presiden. Semuanya berjalan baik, tetapi apakah akan menghasilkan pemimpin yang baik dan luar biasa? Oleh karena itu, kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin yang akan terpilih nantinya. Jangan biarkan mereka menjadi pengabdi kepentingan diri, tetapi biarkan mereka mengabdi kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umat. Kami berdoa juga untuk seluruh bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak yang makasih, cara pikir Paskah itu adalah cara pikir yang baru. Semoga kami dari unit kami yang terkecil dalam pelayanan kami bisa mewujudkan semangat Paskah itu menjadi terang dan garam bagi masyarakat di sekitar kami. Maka Bapak yang makasih, berkati juga keluarga kami masing-masing dengan berkat kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam pelayanan yang lain, memimpin kebaktian ini. Akhirnya kami ingin menyerahkan segala apa yang menjadi tanggung jawab kami percayakan hanya padamu saja. Ingin kami mengakhiri doa kami ini, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Dunia pergi menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau meluluhkan hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu tulus. Entah berapa kali lidahku berkhianat padamu, Tuhan. Betapa setiamu ya Tuhan, tetap kepadaku. Sungguh tak mampu memahami kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah aku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Bapa? Sebagaimana adanya, ku berserah padamu.
Sungguh tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban ya. Apakah sanggup membalas kasih dan setiamu ya Yesus. Sebagaimana adanya ku berserah padamu. Sebagaimana adanya ku berserah padamu. Terima kasih Tuhan memberkati. Tetap tinggikan Tuhan. Akan pujianku berbahagia bagi Tuhan. Orang murid yang ragu-ragu sekalipun telah melihat Yesus ketika memecah-mecahkan roti, Yesus meminta makanan dan mereka pun memberikannya kepada Yesus karena Yesus menghendaki iman kami juga terbukti di dalam karya kami sehari-hari, makan, minum, dan juga segala perbuatan kami. Karena iman kami adalah iman manusia yang berdaging dan berdarah. Maka semoga aktualisasi nilai-nilai Paskah pada hari ini juga boleh kami hidupkan, kami wujudkan dalam hidup kami yang nyata sehari-hari, dalam pelayanan kami,
dalam pelaksanaan tugas kami sehari-hari di tempat kerja kami masing-masing. Semoga perayaan Paskah ini sungguh mendatangkan kebahagiaan bagi mereka yang kami layani, tetapi juga keteguhan iman bagi mereka semua. Akhirnya kami ingin mengakhiri kebaktian Paskah, aktualisasi nilai-nilai Paskah ini dengan memohon berkat-Mu bagi kami sendiri, bagi mereka yang kami doakan, dan bagi mereka yang kami layani. Jemaat Tuhan, bukalah hatimu, arahkan pandangan hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga turun berlimpah bagi kita semua dan bagi semua saudara yang kita doakan dalam kebaktian kita pada pagi siang ini, berkat, belas kasih, dan bimbingan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah kita telah selesai dan tiba saatnya kita akan memasuki acara perayaan Paskah. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang kami hormati Bapak Pendeta Gregorius Bawengan, yang kami hormati Pastor Hendaryono, yang kami hormati Ketua Panitia Ibu Febriana Tambunan, yang kami hormati para pejabat pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati penasehat panitia Pasca, Bapak Franky Pandetan, Bapak Yonatan Pasodung. Yang saya hormati Bapak Pendeta Glorius Bawengan dan Pastor Hendaryono. Yang saya banggakan para pengisi acara. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini saya melaporkan secara singkat kepada Bapak Wakil Gubernur tentang pelaksanaan Paskah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sebagai berikut. 1. Persiapan. Pembentukan panitia dan rapat-rapat koordinasi. 2. Pelaksanaan. Berdasarkan hasil rapat, Paskah dilaksanakan hari ini, Kamis, tanggal 24 April 2014. Tempat Ballroom Yubi. Acara dimulai tepat jam 10 dengan menghadirkan 1.000 orang pegawai dan purna tugas. Perlu juga kami laporkan, yang hadir pada saat ini melebihi dari target dari lebih 1.000 orang. Terima kasih atas kehadiran semua hadirin. Terima kasih semuanya. Ini semua adalah ketukan hati yang diberikan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan demi mengisi kehidupan, keseimbangan dalam hidup, menjalankan tugas dan menjalankan ibadah. Tonanto almarhum Putri almarhum Ibu Aurora Tambunan, Betawi Bermasmur, dan panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pengisi acara, terutama pendeta dan pastor, serta partisipan yang sudah memberikan sumbangan. Pada kesempatan ini, kami semua ingin Bapak Wakil Gubernur memberikan sambutannya. Sekian dan terima kasih. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemberian tali kasih kepada Yayasan Elsa Leder Jakarta Timur. Kami persilakan untuk tampil ke depan. Dan sekali lagi kami beritahukan bahwa persembahan yang kita kumpulkan akan diberikan kepada Yayasan Elsa. Terima kasih untuk acara Paskah ini. Tadi kita dengarkan lagu terakhir berbahagia itu lagunya Fanny Crosby. Kalau Bapak Ibu belum tahu, Fanny Crosby beberapa hari karena ada kesalahan medis itu bayinya sejak bayi jadi buta. Jadi orang buta bisa mengubah ribuan lagu. Hampir semua lagu di Kristen itu lagunya Fanny Crosby. Nah, saya termasuk orang yang paling suka menyanyikan lagu-lagu Fanny Crosby. Nah, saya mau cerita Fanny Crosby kenapa?
Saya berharap sekali sama Pak Gubernur. Sebetulnya PNS DKI itu matanya tidak buta. Dan Fanny Crosby yang buta saja bisa dua lagu, bisa bahagia seperti itu. Tapi kita, pagi-pagi baru saya BBM Pak Rudi. Saya bilang di mana satgasnya Bapak sampai di Ledjen Soekarno itu ada jalan lubang begitu besar, ada tidak tutup sampai meninggal semalam orang jatuh dari motor. Jadi mau mati berapa orang di jalan itu sudah 3 kali kecelakaan, ada pun tidak tambah di jalan. Nah ini hal-hal seperti inilah yang saya harap kita PNS, apalagi yang mengaku Kristen gitu ya, ini mengecewakan sekali. Hanya untuk sekedar melihat untuk peduli. Nah saya juga sudah bicara sama dinas sosial. Kenapa mesti saya yang melaporkan kepada Anda? Ada orang gila, ada orang terlantar, baru Anda urus gitu. Kenapa mesti saya yang SMS, yang BBM? Nah, sampai dinas perumahan saya bilang, kenapa mesti saya melaporkan kepada Anda? Ada orang tua pensiunan, malahan orang yang berjasa buat negara ini, tidak ada rumah, terluka-luka, tidak ada temukan. Nah ini semua adalah kepedulian. Nah inilah sebetulnya yang pastor sampaikan. Kalau mau jadi Yesus, saya sudah ditanya dari anak-anak, kamu orang Kristen ya? Saya sudah belajar dari Pak Saitami. Saya bukan orang Kristen, tegas. Saya orang Indonesia. Iman saya Kristiani ya. Saya bukan orang Kristen. Kamu agama Kristen ya? Enggak, saya tidak beragama, saya bilang. Saya hanya ikut Tuhan Yesus. Agama membuat kita berantem. Nah ini dijelaskan. Nah tadi saya tidak perjalanan ke sini dan tahun lalu saya pun bergumul. Perlu nggak sih ngabisin APBD untuk bikin acara-acara keagamaan seperti ini? Perlu. Saya sampai ngomong itu. Rata-rata mesti bilang perlu. Pasti. Miliar-miliar semua, tapi kelakuannya sering tidak beragama kadang-kadang. Ini yang bahaya. Maksud kita menyetujui APBD dipakai buat perayaan agama supaya Bapak Ibu diingatkan. Siapa tahu di gerejanya lupa diingatin gitu. Karena kadang-kadang kita sering membang gereja, pendeta suka takut sama kita kan. Takut penghasilan gerejanya turun atau jemaatnya kurang kalau dimarahin. Nah kalau di sini pendeta pastornya enaknya marahin aja bukan jemaat dia kok. Kan beda gitu kan. Itu mungkin ngomongnya bisa lebih baik. Nah mungkin harapannya seperti itu. Nah tentu saja saya jujur aja saya agak malas ikut acara keagamaan di dalam lingkungan Pemkot jujur aja. Tapi hari ini kita sudah menguji di UPW dan Tamunan. Acaranya lebih padat ini. Jangan sombong lah. Kalau saya tanya, makanannya cukup nggak? Cukup, saya lebihkan. Undang 1.000 orang, makanan saya sediakan 1.250. Ini baru namanya bijaksana. Ini benar ini. Lebih baik, lebih makanan masih bisa bawa pulang kan? Daripada kurang, tadinya mau dapat berkat, gara-gara makanan kurang, guru mutuk-mutukin panitia. Panitia udah diberkati dari pendeta sama pastor, pulang dari sini dikutuki dari banyak jemaat yang ke bagian makanan dari PNS. Itu jadi nggak pas. Ya saya kira itu dari saya, dari Pak Gubernur, kami sangat suka dengan judulnya Jakarta Baru. Kami ingin tidak ada satupun yang tertinggal di Jakarta. Tidak ada orang yang tidak terdidik, tidak ada yang sekolah, tidak ada orang yang sakit tidak bisa berobat, tidak ada orang yang terluka-luka, tidak ada rumah. Ini tugas kita. Tugas kita untuk bereskan ini semua. Kita nggak bisa hanya berpikir kita saja kaya. Tadi kalau saya diskusi rapat dengan direksi PD Ancol,
Mereka selama ini target kalau ada untung bagi-bagi 12%. Saya bilang pantas nggak 12%. Perusahaan lain yang paling top saja 10%. Dulu mungkin ada bagi-bagi, kan kami tidak terima uang. Kalau tidak, bapak kan dapatnya banyak PAD. Saya cerita sama dia, kami dibatasi dari Mendagri hanya 10 kali gaji. PAD mau berapa pun hanya 10 kali gaji bisa menentukan kami. Honor pun bisa dipersoalkan. Nah, kami pun harus bisa merasa cukup. Memang kita ingin memperbaiki struktur gaji, tapi nanti dengan TKD dan bentuk kinerja, bukan tunjangan kehadiran TKD-nya itu loh. Karena TKD itu tunjangan kehadiran daerah namanya, dan kinerja itu. Nah, kita perbaiki. Saya juga setuju dengan kalimat di Amsal ketika Al-Minyaki mengatakan, Tuhan yang kasih saya terlalu kaya, nanti saya lupa sama Tuhan. Tapi juga yang kasih saya terlalu miskin, sehingga saya mencuri dan merusak nama-Mu Tuhan. Nah, ini yang kita mau perbaiki bersama. Nah, kita mau perbaiki bersama, tentu yang secukupnya. Karena itu doa Bapa kami seperti itu. Bukan, di bahasa Inggrisnya ini, the Lord is my shepherd, I shall not want, I have everything I need. Bukan everything I want. Semua yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Saya punya banyak keinginan. Saya udah lama pengen beli Jeep Rubicon. Gak tega belinya, saya pas-pasan. Ya saya harus terima. Pakai Jeep Blackburn yang sudah 10 tahun, 11 tahun usianya. Itu tadi itu need, bukan want. Nah, saya tentu berharap banyak kepada orang di PNS-DKI yang ngakunya Kristen gitu ya, yang terima imannya Kristen. Tapi kalau kelakuannya bukan Kristen, copot salibnya, bikin malu saya saja. Atau KTP-nya sekarang ada pilihan untuk Bapak Ibu KTP, boleh dikosongkan, tidak diisi. Boleh, ada dan lain-lain itu loh. Boleh. Nah, saya kenapa bicara keras seperti ini? Saya sudah 1,5 tahun di sini, di DKI. Dan saya tentu sangat yakin lebih dari 60% itu pengen mewujudkan Jakarta baru. Makanya saya tidak peduli siapa Anda. Saya sekali lagi, saya bukan orang Kristen. Saya orang Indonesia yang beriman sama Kristus. Dan saya juga tidak memilih Bapak Ibu karena Bapak Ibu sama-sama Kristen seperti saya. Saya tidak akan pilih. Kami tidak peduli siapa Bapak Ibu. Selama kerja benar, kami akan pilih mereka. Pada partai politik manapun kami tidak peduli. Jadi ini yang harus Bapak Ibu sadari betul. Memang kesannya ngomong tidak enak gitu, tapi saya lebih baik tidak enak. Jadi Bapak Ibu habis dipikir sombong, kurang ajar, ya sudah, jangan pilih kami lagi 2017, santai saja. Kamu ambil. Jadi nggak usah terlalu kesel gitu kan. Ya hukumnya nanti di 2017. Jadi kalau Bapak Ibu, tadi anak kecil tanya sama saya, gimana caranya jadi model? Saya bilang, kamu pernah beli Lego nggak? Kalau beli Lego, itu ada petunjuk cara masangnya itu Lego. Walaupun ikuti petunjuk, kita kadang-kadang masih salah pasang. Bentuknya nggak mirip. Nah, kalau manusia mau utuh, walaupun nggak mirip, kamu harus baca kitab sucian kan? Jadi kalau kita bicara Paskah, kalau Bapak Ibu tidak pernah baca kitab suci, itu sama saja kita beli Lego, tidak mau baca petunjuk masangnya. Yang ketemu pasangnya itu seperti apa. Nah, saya itu harapan saya sebagai Wakil Gubernur di DKI, saya berharap sekali Bapak Ibu yang udah tanda kutip menghabiskan uang APBD bikin acara pasca gitu ya, misalnya itu, atau kata sumbangan juga duit Bapak Ibu harus lagi dimulai yang baru. Ada lagunya bagus sekali. Kenapa saya berani hidup? Karena dia hidup, karena dia bangkit. Nah, ini juga Bapak Ibu harus baca Alkitab baik-baik. Saya yakin kalau Bapak Ibu ada di sini baca Alkitab tiap hari, merenungkan baik-baik, langsung berubah banyak. Pasti ada perubahan banyak.
bukan karena KTP, bukan karena tanda salib. Itu harapan saya di pasca ini. Dan sekali lagi, selamat pasca. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memakai kita menjadi saksi untuk sebuah kuasa transformasi Tuhan di negeri ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita akan masuk pada acara hiburan. Untuk mengawali hiburan kita pada siang hari ini, kami undang Betawi Bermasmur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berhubung dengan tugas-tugas yang masih menunggu kehadiran Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta berkenan meninggalkan tempat acara. Silakan. Masih mau menunggu, silakan. Ya, kami persilakan Betawi Bermasmur. Kabar semuanya luar biasa ya. Bola basket masuk keranjang. Jangan kaget kalau ayah datang. Jaka sembuh pakai sepatu, nyambung gitu. Ini kenalin ayah vokal grup B2. B2 bukannya Blackberry, bukannya babi panggang, tetapi Betawi Bermasmur. Beri kemuliaan dong buat babi kita di sorga. Ini wajah-wajahnya Betawi saudara, kelihatannya norak ya, tapi beken karena ada babi di sorga. Ayah ditangkap Tuhan pada tahun 2000. 2003 ayah diubahkan Tuhan. Emang Kristen itu perubahan saudara. Kalau nggak berubah itu bukan Kristen. Chris John. Ayah asli dari Betawi, Tanah Tinggi. Nama ayah Bang Yudi. Istri saya 1, anak saya 3. Jangan dibalik, istri 3, anak 1. Yang sebelah kiri ayah adalah penciptanya lagu-lagu Betawi, namanya Bang Jo. Beliau Betawi dari Cakung. Yang sebelah kanan ayah namanya Bang David. Beliau Betawi dari Tanjung Priuk. Yang sebelah kiri ayah namanya Bang Ance. Beliau Betawi dari Tanjung Priuk. Yang pegang lemari, maksudnya bapaknya gitar. Beliau Betawi dari Kampung Rawa. Ini semua yang ada di sini semuanya janji Tuhan, saudara. 1 orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Saudara, ngomong-ngomong kumpul di sini, pasca itu artinya tahu nggak? Pasca, Bang, arti pasca apa, Bang? Pasca. Artinya pasca ya, Bang? Iya, Bang. Pasca, P-nya pasti, A-nya aye, S-nya selamat, Kerne Allah kita hidup. Berbahagialah orang yang sudah hadir di sini, saudara. Ngomong-ngomong, Betawi punya album, saudara, CD-nya, saudara. Bukunya juga ada, bukunya buat pendalam iman kita. Daripada kita baca lampu merah, lampu hijau.
Tuhan pakai kita menjadi saksi. Bang, jadi saksi bang. Jangan saksi duste. Waktunya same-same nyok kita bertobat. Bertobat janjinya babe, bukan berobat. Kalau berobat ente sakit mulut. Puas saudara? Puas? Juga saudara mau ke Ambon, mau ke Manado, mau ke Aceh, dan mau ke Belanda.